Ibu Dr. Anda Dartini sebagai fasilitator dari P4TK Yogyakarta yang saya hormati. Ibu Dr. Siti Afifatun MPD selaku PP yang saya hormati. Ibu Sri Atika SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Abung Tengah yang saya hormati. Teman-teman sejawat di SMP Negeri 1 Abung Tengah yang saya cintai. Dan rekan-rekan CGP se-Kabupaten Lampung Utara Angkatan ketiga yang selalu tetap semangat. Di kesempatan ini saya akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Sosialisasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu ada 6 hal yang perlu kita ketahui bersama sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai seorang pengajar. Yang pertama, adanya perubahan paradigma. Paradigma itu pandangan kita terhadap pembelajaran. Yang kedua, motivasi diri. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar anak. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu dari keenam tersebut. Paradigma baru, yaitu cara pandang yang baru kita sebagai seorang pendidik atau pengajar terhadap pembelajaran kita di kelas dan pandangan baru kita terhadap anak didik kita. Yang pertama, stimulus respon, kemudian dibandingkan dengan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah rangsangan dan reaksi yang dimunculkan. Kalau teori kontrol itu asumsi atau anggapan bahwa individu itu mempunyai kecenderungan yang sama. Apa bedanya stimulus respon dan teori kontrol? Stimulus respon itu paradigma yang lama, Bu. Kalau teori kontrol itu bagaimana sikap kita ke depan. Contohnya seperti ini. Secara stimulus respon, semua anak itu membutuhkan pendidikan. Namun secara teori kontrol, pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak itu berbeda-beda, sesuai dengan bakat dan minatnya. Juga cara untuk mendapatkan pendidikan itu melalui cara yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, guru harus mampu memenuhi pendidikan anak dengan cara yang berbeda-beda pula. Guru harus banyak cara dan strategi agar siswa dapat mendapatkan pendidikan yang maksimal. Jadi ketika kita di kelas, dari hari ke hari, kita melakukan strategi dan kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda. Tujuannya mungkin dari salah satu strategi yang kita terapkan itu sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Sebagai contoh, paradigma baru. Paradigma baru itu kita mengajar harus menyenangkan. Guru itu selalu dirindukan oleh murid. Misalkan guru nggak hadir, anak itu merasa kehilangan. Jangan sampai anak itu merasa senang kalau gurunya nggak datang. Nah, ini paradigma baru itu seperti itu. Kita diharapkan menjadi guru yang dirindukan oleh anak. Jangan yang dibenci malah. Itu bagaimana sikap kita di kelas.
Yang pertama, kita bisa menghadirkan, sekarang itu baru booming digital. Kita memanfaatkan digital itu untuk belajar dengan anak. Ini pasti anak akan menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian, belajar sambil bermain. Nah, pembelajaran di kelas itu kalau kita belum bisa menghadirkan digital di kelas, kita belajarnya sambil bermain. Kita manfaatkan yang ada di kelas itu untuk bermain dengan anak, tujuannya untuk pembelajaran. Boleh kelas merawut, nggak apa-apa. Nanti yang penting terakhir dirapikan. Bukan duduk, dengar, diem di tempat duduk sampai pelajaran berakhir. Yang penting pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga kita akan dirindukan oleh anak. Jadi anak bebas untuk melakukan kegiatan di kelas itu sesuai pembelajaran kita. Jadi jangan setiap hari itu sama terus, monoton. Nah itu, bagaimana strategi kita? Ini paradigma baru ketika kita mengajar di kelas. Kemudian menghadirkan dunia luar ke dalam kelas. Apalagi kita memperkenalkan ilmu yang bentuknya abstrak. Kalau tidak dibawa ke kelas nggak kelihatan secara konkret. Kalau hanya bayang-bayang atau angan-angan saja, anak hanya akan menjadi verbalisme. Hanya tahu-tahu kata-kata tapi tidak tahu wujudnya. Membawa dunia luar ke dalam kelas. Maksudnya menggunakan internet di dalam kelas. Kemudian memberi kesempatan anak untuk belajar di mana saja. Belajar itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah. Di rumah pun mendapatkan pembelajaran yang sama dengan yang dilakukan di sekolah. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak dibeda-bedakan antara anak yang masuk sekolah ataupun tidak. Seperti contoh PTM terbatas seperti ini. Nah, itu. Nah, di rumah anak tetap belajar bersamaan dengan anak-anak yang tatap muka di sekolah. Jadi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan itu sesuai dengan bakat dan minatnya dan dapat dilakukan 24 jam. Jadi belajarnya bukan hanya pagi hari doang. Nah itu. Jadi kesempatan untuk belajar di mana saja. Selanjutnya paradigma baru, guru harus mempersiapkan pembelajaran itu secara sistematis. Kenapa sistematis? Supaya urut, terarah, dan jelas. Misal, membuat daftar hadir harian. Jadi anak yang masuk maupun tidak masuk bisa mengakses pada hari itu juga. Itu sudah direncanakan jauh sebelum kita pembelajaran. Kemudian, kita belajar mencoba membuat video pembelajaran sesuai dengan KD. Jadi bagi anak yang tidak bisa hadir di sekolah, bisa menyaksikan gurunya melalui di rumah kapan saja. Nah ini, termasuk nanti KD selanjutnya kita buat video pembelajaran. Jadi secara sistematis sudah terencana pembelajaran yang di sekolah sama di rumah itu imbang. Selain buat video pembelajaran, kita juga bisa membuat PPT atau PowerPoint. Bagi yang tatap muka mungkin kita tayangkan di kelas, bagi yang tidak bisa tatap muka di rumah juga bisa mengakses. Jadi anak belajarnya bukan hanya waktu jam sekolah, 24 jam bisa belajar. Kemudian membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah itu. Baik LKPD 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan KD yang kita ajarkan. Jadi terprogram benar. Baru nanti terakhir penilaian harian setiap akhir bab. Itu sudah kita rencanakan dari awal, bukan dadaan.
Jadi anak-anak yang di rumah itu bisa 24 jam mengakses pembelajaran kita. Kapan saja dia mau belajar, kapan saja dia mau mengakses, kapan saja dia mau mengerjakan tugas, bebas. Ini paradigma baru untuk kita sebagai seorang pengajar dan pendidik. Selanjutnya, kalau pembelajaran itu sudah dibuat secara sistematis, tersusun rapi, kita akan mudah mengontrol pekerjaan anak. Misalkan tadi LKPD 1, itu akan ketahuan berapa anak yang mengerjakan, baik yang di sekolah maupun di rumah. Kita enak, nggak perlu mengumpulkan kertas. Kalau kertas kadang bisa tersisip atau hilang. Betul kan? Nah ini, LKPD 1 ketahuan. Nilainya ada, tugasnya ada. Kemudian LKPD 2, ketahuan berapa anak yang mengumpulkan. Kemudian LKPD 3, kita juga bisa mengetahui berapa anak yang bisa mengumpulkan. Kita akan lebih mudah mengetahui siswa yang mengerjakan. Kemudian LKPD 4, kita juga akan mudah mengetahui berapa siswa yang belajar materi kita saat itu atau mengerjakan tugas yang kita berikan kepada mereka, baik yang di sekolah maupun yang belajar daring di rumah. Kemudian yang terakhir, penilaian harian. Jika misalkan satu bab itu 1 bulan, berarti 1 bulan itu kita sudah tahu penilaian hariannya. Boleh kita sampaikan secara luring di sekolah tatap muka, boleh kita sampaikan secara daring, hasilnya sama. Nanti akan ketahuan berapa siswa yang mengerjakan. Kalau kita sudah sistematis seperti ini, insya Allah pembelajaran kita akan bagus dan kita akan disenangi oleh anak. Memang gurunya melakukan persiapan pembelajaran secara matang. Baik, selanjutnya. Dengan demikian kita akan mudah untuk mendapatkan nilai. Misalkan tugas 1, berapa orang yang mengumpulkan dan berapa nilai mereka. Ini sudah kita dilihat di spreadsheet. Nah itu. Kemudian tugas LKPD 2 juga ketahuan. Berapa anak yang sudah mengerjakan atau mengumpulkan. Kemudian LKPD 3 demikian. LKPD 4 juga akan mudah kita ketahui berapa anak yang sudah mengumpul. Dan terakhir, kita akan mudah mengetahui nilai penilaian harian untuk setiap bab. Atau setiap penilaian harian kita. Jadi sewaktu-waktu apabila kita diperlukan, data nilai ini kita sudah siap. Coba sekarang kita berpikir. Misalkan kita akreditasi seperti ini, penilaian harian 1 kita kira-kira terdata atau tidak. Nah itu, kita merubah paradigma seperti itu. Yang sudah dulu seperti itu, ke depan kita merubah cara pandang pembelajaran yang terbaik. Perubahan paradigma selanjutnya, selama ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak bolos, anak keluar kelas, kita beranggapan anak itu salah. Betul kan? Kalau teori kontrol, paradigma baru, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak melakukan seperti itu ada tujuannya. Penjelasannya, secara stimulus respon memandang perilaku buruk yang dilakukan merupakan kesalahan seperti membolos sekolah, keluar kelas. Saat pembelajaran itu kita anggap anak itu salah. Betul kan? Padahal secara teori kontrol, anak yang berperilaku seperti itu mempunyai tujuan yang belum tentu dipahami oleh orang lain termasuk gurunya. Siswa sering membolos atau keluar kelas bisa disebabkan gurunya yang mengajar tidak menarik atau tidak menyenangkan atau membosankan. Atau guru hanya memberikan tugas yang memberatkan siswa. Atau memberikan tugas yang disertai dengan ancaman-ancaman.
Kalau nggak kerjakan kamu nanti tidak naik, kalau nggak kerjakan kamu nanti tidak lulus, dan lain sebagainya. Itu kita rubah, itu paradigma lama, paradigma baru nggak boleh. Guru jarang menerangkan, tetapi tugas selalu ada. Guru suka membuli atau menghakimi siswa. Anak dikatakan begini dasar begitu kan gitu. Atau gurunya selalu monoton dalam pembelajaran. Atau gurunya sering datang terlambat atau dikatakan pemalas. Kadang bisa juga anak membolos atau keluar kelas supaya mendapatkan perhatian dari gurunya. Karena di rumah mungkin kurang perhatian atau merasa di sekolah tidak diperhatikan. Kemudian paradigma baru yang lain, model berpikir menang kalah. Itu yang lama. Kalau yang baru, paradigma baru itu kita melakukan sesuatu itu tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan. Berarti saling menang. Sebagai contoh, kalau stimulus respon, paradigma lama itu melakukan sesuatu berpikir tentang menang kalahnya. Tapi kalau yang terbaru, kita melakukan sesuatu itu berharap tidak ada yang merasa dikalahkan. Maka keterbukaan pemikiran dan ketulusan serta kejujuran sikap dan pola pikir perlu ditumbuh kembangkan. Misalnya, anak atau siswa sering keluar kelas, setelah adanya keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan, anak mempunyai alasan yang bisa diterima. Misalnya, guru mengajar selalu monoton, datang, nyatet, mengerjakan tugas, terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti itu. Maka guru harus mulai merubah gaya dan strategi mengajarnya. Misalkan membawa media ke kelas. Atau sesekali melakukan pembelajaran di luar kelas. Guru di sini tidak merasa kalah karena mau merubah gaya belajarnya. Tapi akan tetap merasa menang karena bisa menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Dan kita akan dirindukan oleh anak. Nah, jadi walaupun kita mengikuti anak bukan berarti kita kalah. Kita tetap menang, kita merubah pembelajaran kita. Baik, itu paradigma baru yang pertama. Sekarang yang kedua, motivasi diri. Dorongan hati. Satu, kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Penjelasannya, motivasi orang melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita sebagai guru sudah berusaha datang ke sekolah untuk tidak datang terlambat, pagi-pagi bener gitu. Sudah bagus itu. Namun apa yang dilakukan di sekolah, mereka bukannya mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, namun lebih nyaman mengobrol santai dengan rekan-rekan guru yang lain. Ketika masuk kelas, guru tersebut selalu menanyakan kepada siswa, sampai di mana pelajaran kita kemarin, nak? Tolong yang piket ambil buku di perpustakaan. Kemudian buka halaman sekian, catat sampai sekian, kerjakan latihannya ya. Bila sudah selesai nanti dikumpulkan. Setelah itu guru melakukan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Asik bermain HP yang dibawanya atau menelpon seseorang. Terkadang keluar kelas ngobrol asik dengan guru yang mengajar di sebelahnya. Atau kembali ke ruang guru untuk menghabiskan teh manis yang dibuatkan oleh penjaga sekolah. Atau bahkan pergi ke kantin untuk mencari makanan dengan alasan tadi belum sarapan atau makan pagi di rumah. Mereka melakukan semuanya hal itu. Yang penting sudah mengajar, sudah lepas dari tanggung jawab atau hukuman. Baik, motivasi yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bila tidak ada yang melihat atau mengawasi, kadang kita yang penting seolah-olah mengajar. Dalam hal ini mungkin kita melaksanakan tugas karena ada pamrih. Pamrih itu harapan. Supaya mendapatkan entah sanjungan, entah
apa yang lain dari orang lain, kan begitu. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga, kita melakukan sesuatu itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Sebenarnya yang kita lakukan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Yaitu lebih baik melakukan segala hal itu berawal dari niat yang baik, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam hal ini misalkan mengajar di sekolah, diniatkan karena ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah. Maka tidak ada melaksanakan tugas mengajar itu dalam kepura-puraan. Tanpa disuruh pun ia akan mempersiapkan pembelajaran mulai dari jauh sebelum pembelajaran itu dilakukan. Telah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sudah membuat alat peraga, atau mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian juga membuat LKPD sebagai lembar tugas yang akan diberikan anak baik secara luring maupun daring. Kemudian menyusun instrumen penilaian untuk penilaian harian. Sudah dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan pembelajaran itu dimulai. Merencanakan refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dengan mempersiapkan program perbaikan dan program pengayaan. Saat pelaksanaannya pun tinggal melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dipersiapkan. Tak akan terpengaruh dengan keberadaan orang lain yang mengawasi atau melihatnya. Mau dilihat atau tidak dilihat orang, tetap akan melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan yang telah dipersiapkan secara matang. Karena pelaksanaan tugas yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Semuanya akan berpulang kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tabur, akan yang kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Pembelajaran yang baik kepada anak, insya Allah anak kita akan dididik dengan orang lain dengan cara yang lebih baik pula. Ini motivasinya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Tolong ini nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Sekolah itu ada tata tertib, namanya peraturan. Kemudian ada pembiasaan baik dan keyakinan kelas. Ini perlu kita jelaskan. Keyakinan kelas, kita lihat fotonya dulu sebelah kanan. Ini sebelum anak mempunyai keyakinan kelas. Terbiasa untuk datang ke kelas itu terlambat. Setelah ada pembiasaan atau sudah ada keyakinan, mereka akan tertib di kelas. Penjelasannya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan dilakukan di kelas, perilaku warga kelas yang baik atau positif akan menjadi sebuah kebiasaan baik atau pembiasaan baik, yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari suku, agama, bahasa maupun agama, ini suatu keyakinan. Seorang anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Karena peraturan selama ini tidak pernah melibatkan anak untuk membuatnya. Karena peraturan yang dibuat sekolah itu sifatnya hanya memaksa doang. Maka perlu keyakinan kelas. Sebagai contoh, penerapan peraturan. Nah ini. Tata tertib sekolah itu dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan siswa dan bersifat memaksa. Betul? Isinya poin-poin doang. Enggak pernah penghargaan di tata tertib itu ada penghargaan untuk anak kita. Tidak ada.
Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu kesepakatan baik yang dilakukan di kelas. Sebagai contoh, penerapan di kelas. Membuat kesepakatan. Masing-masing individu diberikan kesempatan kira-kira apa yang akan dilakukan pembiasaan baik di kelas. Oh ini contohnya anak. Jadi mereka tidak akan melanggar dari kebiasaan baik yang dibuatnya itu. Karena berasal dari dalam hatinya. Kalau yang dibuat sekolah, anak tidak akan berasa. Kalau nggak percaya, tanyakan kepada anak. Tentang peraturan atau tata tertib sekolah dan kebiasaan baik di sekolah. Ini paradigma baru menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Masing-masing anak membuat apa yang ingin dilakukan terbaik di kelas. Masalah tata tertib nanti dikaitannya dengan keyakinan ini. Dari kebiasaan baik. Setelah adanya kebiasaan baik, kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Yang sudah kebiasaan baik tadi kita sepakati, kita tempelkan di kelas. Secara permanen. Ditandatangani ketua kelas, wali kelas, dan kepala sekolah. Itu lebih dibandingkan tata tertib. Karena apa? Yang akan dilakukan anak itu memang berasal dari dalam hati. Bukan peraturan. Nah, anak akan senang melakukannya. Nah, itu. Nah, contoh, membersihkan kelas. Selama ini, kalau berdasarkan peraturan tata tertib, yang membersihkan kelas siapa? Yang piket. Betul? Kita membuat keyakinan kelas. Kebersihan itu tanggung jawab kita. Yang tinggal di kelas itu. Bukan hanya murid, guru juga. Maka untuk membersihkan kelas, guru nggak apa-apa. Karena untuk membersihkan kelas, ini kegiatan untuk beramal. Kalau keyakinan kelas, dari misalkan 32 anak, ada 10 orang yang berkeyakinan kelas, saya ingin melakukan kebersihan atau membersihkan kelas atau ngepel kelas setiap pagi. Ada anak yang melakukan seperti itu. Jadi tidak usah disuruh. Regu piket biarin aja terpampang di sana. Tapi yang membersihkan kelas itu ada. Karena mereka yakin yang dilakukan itu ibadah. Dan dapat pahala. Guru pun juga berlomba ingin mendapatkan pahala. Jadi biasa guru ikut ngepel di kelas biasa. Bukan menurunkan derajat kita. Bukan kita kalah dengan siswa. Bukan. Tadi paradigma baru. Menang dan menang. Kelas yang rapi. Itu tanggung jawab bersama. Yang tinggal di kelas itu. Siapa datang duluan. Pengen beramal silakan datang duluan. Enggak mau amal datang belakangan. Ini berdasarkan keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan tadi supaya nyaman dengan peraturan tadi. Nah ini. Kemudian penerapan yang lain. Membiasakan anak bersuci sebelum masuk kelas. Kalau wajah kita ini tersiram air di pagi hari, terasa adem, anyep, dingin. Mau nerima ilmu itu enak, mak celes gitu. Ini pembiasaan. Kalau berwudu malah lebih bagus. Minimal cuci muka nggak masalah. Nah ini pembiasaan. Bukan karena kelas itu kita ini musola atau bagaimana, bukan. Nah itu. Membiasakan anak untuk bersuci, membersihkan atau cuci tangan nggak apa-apa. Ini bukan hanya sekedar untuk menghindari COVID. Kalau sudah terbiasa, bukan karena hanya masalah COVID. Coba guru, mau berangkat sekolah juga berwudu. Terjadi musibah di jalan, kita mati dalam keadaan suci. Nah, dingin, otak kita dingin. Ya Bu Pera, kalau berwudu itu anyep, dingin gitu. Luntur pupurnya nggak apa-apa, pahalanya dari Allah lebih banyak. Betul?
Nah iya, membiasakan anak bersuci. Diawali dari gurunya dulu. Gurunya saja enggak, masa anak disuruh. Jangan pernah nyuruh anak. Jangan pernah menyuruh anak. Pembiasaan. Dengan contoh teladan dari kita. Kemudian kalau anak sudah berwudu, alangkah sayangnya kalau sudah punya wudu itu tidak melakukan sholat. Minimal 2 rakaat lah untuk sholat duha. Guru memberikan contoh. Gak usah nyuruh-nyuruh. Anak mau melaksanakan, monggo, tidak, ya terserah. Mending kita sudah memberikan contoh. Jangan hanya suka main tunjuk. Kita sendiri nggak pernah melakukannya. Nah ini namanya pembiasaan baik. Insya Allah lebih nilainya bermakna dan terasa di hati anak. Bagi mereka yang sudah sholat, ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau gurunya belum bisa, minimal kita bisa belajar dengan mereka untuk membaca Al-Quran. Kalau kita bisa, kita dapat pahala menyimak dari apa yang dilakukan oleh anak. Daripada kita ngobrol ngalor ngidul tidak jelas. Ini bukan dalam kepura-puraan ini. Insya Allah anak sudah mulai pembiasaan. Nah itu. Ini kebetulan alhamdulillah ini dibantu oleh guru mata pelajaran pertama untuk menyimak Al-Quran. Ini perlu kerjasama semua dalam satu sekolahan. Karena apa? Untuk berbuat baik kita berlomba. Semuanya ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kita menyimak sampai rukuk berapa dia membacanya. Ada absennya, kan begitu. Anak juga termotivasi kalau gurunya ngaji dulu, ngaji bersama dulu, baru disimak satu-satu. Bukan cari uang, tapi cari pahala dari Allah, semoga itu yang kita harapkan. Sekarang yang keempat, itu pembiasaan di kelas tadi. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan anak kita dan perlu kita pahami. Ada 6 kebutuhan anak kita itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan cinta kasih dari kita. Ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Keempat, untuk kebutuhan senang. Kelima adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Contoh mensikapi. Nah ini ada kasus. Misalkan ada kasus gini, kira-kira bagaimana sikap kita? Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, bingung menghadapi ulah Doni. Beberapa anak di kelas 2 itu telah datang padanya dan mengeluh. Bekal makan siang mereka diminta oleh Doni secara paksa. Jika Anda sebagai Bu Ambar atau gurunya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan menyalahkan Doni? Atau mendukung Doni? Ada 6 kebutuhan yang diperlukan anak kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kalau Doni minta tadi ditanya, Don, kenapa kamu minta makan sama temenmu gitu? Kalau dia menjawab, saya lapar, Bu. Jadi tidak disalahkan, memang dia lapar. Apa tugas kita? Memberi makan dia. Mungkin orang tuanya nggak mampu, mungkin orang tuanya nggak ada. Jadi jangan disalahkan anak. Kita lihat dulu motivasinya ngapain dia minta itu. Kalau tahu baru kita. Nah kalau memang dia karena lapar, nggak makan, kita sebagai gurunya untuk menolong. Kita kan orang tuanya di sekolah. Nggak mungkin suatu sekolah lapar semua. Kan kalau hanya satu kelas 1, insya Allah kita bisa untuk menutupinya. Misalkan ya Bu Vera ya. Misalkan satu anak kelaparan, masa nggak bisa untuk ngasih makan hanya 1 orang aja. Yang kedua, perlu cinta kasih sayang. Misalkan Doni tadi minta makanan sama temennya, kita tanya, apa jawaban dia? Karena saya merasa senang, Bu, teman saya itu memperhatikan saya. Ibu memperhatikan saya dipanggil gitu. Berarti anak ini kurang kasih sayang. Maka kita beritahukan kepada orang tuanya. Ternyata Doni minta-minta itu bukan karena dia lapar, tapi minta diperhatikan. Itu kita perlu harus tahu. Jadi tidak ketika anak salah langsung kita marah-marah kan gitu.
Yang ketiga, karena penguasaan. Misalkan Doni itu ditanya, kenapa minta-minta katanya itu. Dia merasa hebat dan supaya ditakuti oleh teman-temannya. Nah, dengan sikap seperti itu kita sebagai guru insya Allah bisa bersikap bagaimana kita menghadapi Doni yang seperti itu. Kita menasihatinya dan lain sebagainya. Berarti dia itu minta bukan karena kelaparan, bukan. Nah, kan gitu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Misalkan Doni ditanya seperti itu, kenapa dia minta-minta? Dia merasa bosan dengan bahan makanan yang dibawa dari rumah. Nah itu, sikap kita berbeda dengan Doni tadi yang pengen diakui kehebatannya, penguasaannya, kan begitu. Kemudian yang kelima, dia merasa senang melakukan kegiatan seperti itu. Nah, karena dia hanya iseng doang. Maka ketika kita mengajar di kelas itu sifat anak itu macam-macam kan begitu. Baik, sekarang posisi kontrol. Ini ada di dalam diri kita. Ibu jadi yang mana? Bapak jadi yang mana? Ini paradigma ke depan kita harus seperti itu. Kita sebagai guru penghukum atau sebagai orang yang membuat anak merasa salah. Atau kita sebagai teman anak. Atau kita sebagai monitor atau pemantau. Atau kita sebagai manajer. Bendang, tidur. Tolong bangun ini. Bendang, ya bagus. Ya enggak apa-apa, nikmat itu, boleh. Baik, yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ini. Misalkan, lihat ada kasus. Adi terlambat hadir di sekolah. Apa yang akan kita lakukan terhadap Adi? Sebagai penghukum, guru itu suaranya tinggi, keras, matanya melotot, jarinya tunjuk menunjuk. Ada guru kita seperti itu. Maka perlu merubah paradigma ini. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan Anda apabila dilakukan seperti itu. Apa akibatnya anak kalau diperlakukan seperti itu? Nurut. Kemungkinan anak akan marah dan menendam. Kadang ada yang bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid kembali, dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Atau lebih buruk lagi ketika pulang sekolah, dia melihat motor atau mobil gurunya akan dicoret-coret pakai paku atau apa. Betul kan? Kalau kita sebagai seorang penghukum, apalagi sambil tunjuk-tunjuk di depan anak banyak, ya kan? Hati-hati ketika menghadapi anak. Yang kedua, sikap kita terhadap Adi yang terlambat tadi membuat anak itu merasa salah. Dengan bahasa suara yang memelas, sedih gitu. Ngomongnya pelan, lembut gitu. Merapat pada anak dengan lesu. Katanya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu ini benar-benar kecewa sekali. Ini kebalikan dari yang menghukum tadi. Bagaimana perasaan murid kalau ditegur seperti itu? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain lagi. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid langsung bisa melampiaskan marahnya. Tapi ini murid akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini
Hati-hati kita bersikap terhadap anak. Tidak bisa harus menyalahkan atau terlalu lembut juga tidak. Kemudian yang ketiga, bila adik terlambat tadi di sekolah, kita sebagai teman, ngomongnya ramah, akrab, bercanda mungkin. Merapat pada murid matanya, ada senyum jenaka sambil guyon misalkan. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan gurunya. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Biasanya guru tersebut akan selalu membela anak itu. Misalkan dipersalahkan oleh guru lain, dia akan membela anak itu. Itu juga sikap kurang bagus. Kalau membela anak tidak ditunjukkan dalam tempat yang seperti ini. Tidak ada yang dibela di dalam sekolahan, walaupun merasa anak itu salah atau benar, kita sebagai seorang guru harus netral. Apa akibatnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Guru tersebut maksudnya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada dampak negatifnya. Murid akan tergantung dengan guru itu. Bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru itu. Karena guru tersebut akan membantunya. Akibat lain, dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru itu. Kalau disuruh teman atau guru lain, dia tidak akan melakukan. Ini salah dalam pendidikan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, bila Adi terlambat Adi di sekolah sebagai seorang pemantau. Suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Pemantau ini biasanya guru yang menerapkan tata tertib. Karena kalau nggak sesuai dengan itu langsung dapat poin atau tidak sesuai dengan poin atau di poin. Maka tadi menggunakan apa yang baik, menggunakan keyakinan. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat anak mengerjakan tugas waktu istirahat. Kemudian yang terakhir, udah saya cari ini. Adi terlambat tadi di sekolah. Sebagai seorang manajer, dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Begini tanyaan guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa nanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, akibatnya seperti ini. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali atau perbuatan murid atau bersenda guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tugas tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
Nah ini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa mengambil sikap posisi kontrolnya yang mana. Baik, saya kira cukup untuk yang ini. Sebelum selesai acara ini akan saya tayangkan sebuah video. Kemudian Bapak Ibu bisa posisi kontrol seorang guru itu akan seperti apa. Nanti silakan dinilai. Bisa lihat videonya Bu di HP-nya? Ya nggak apa-apa, yang bisa. Kalau nggak lihat itu. Suaranya dengarkannya di situ, di HP. Kalau di sini nggak kedengar. Iya udah. Kenapa kamu dipanggil bapak ke sini? Kira-kira tahu kan? Tahu nggak tahu. Si Andrea, udah membantu itu. Iya Pak. Di HP, HP-nya dikerasin. Kalau sidang Pak, di ketulangan ya Pak? Tapi kemarin pelanggar di ketulangan. Kenapa bisa terlambat kamu sih? Oh tidak nomor peserta. Andrea, dari ketulangan. Oh, rumahnya jauh. Ketulangan ya, Pak? Apa memang keaturannya ketulangan? Baik Bapak Ibu, silakan kalau mau bertanya. Saya kira cukup untuk penayangan karena videonya kurang seberapa jelas. Dari budaya positif tadi ada 6 hal tadi, kira-kira yang menyentuh mana, perubahan mana yang ingin diharapkan. Silakan untuk Reksen, untuk angkat tangan yang mau bertanya. Silakan. Bu Eni, Bu Loli. Oh ya, silakan Bu Eni. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giar. Tadi tayangannya menginspirasi kami.
Di sini yang ingin saya tanyakan, di sekolah Bapak sudah ada pembiasaan membaca Al-Quran ya Pak ya? Ya, siap Bu. Iya, yang ingin saya tanyakan, waktu pelaksanaannya bagaimana itu Pak? Apa di luar jam belajar atau bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih Bu Eni Purwanti. Langsung saya jawab saja. Ini pembiasaan ini dilakukan jam ke-0 Bu. Jadi dimulai sebelum jam pembelajaran dimulai, sama saya mengambil waktu jam pertama pembelajaran itu hanya 15 menit. Oh iya. Itu berarti kalau misalnya masuknya jam 7.30, Bapak sudah melaksanakan jam 7, sekitar jam 7 ya Pak ya? Iya, siap. Saya dari rumah 6:30. Jam 7 gitu, sampai sekolah ya. langsung dimulai. Iya. Kalau di sekolah kami tuh kebetulan literasinya membaca itu Pak. Iya, siap. Terus yaitu kendalanya kadang anak-anak ada yang masih belum hadir jam segitu Pak. Karena masuknya jam 7.30, beberapa anak yang hadir. Kendalanya kalau tempat saya seperti itu. Mungkin harus didisiplinkan lagi ya Pak ya. Ya terima kasih Pak. Tayangan tadi menginspirasi saya untuk ingin ikutan juga berbagi pengalaman budaya positif ini. Ya. Ya. Terima kasih Pak Giar. Terima kasih Bu Eni Purwanti. Silakan yang lain. Teman-teman silakan kalau mau bertanya. Ya nggak apa-apa. Action. Oh ya, Bu Emil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, tayangan tadi sudah cukup bagus menginspirasi kami. Cuman yang ingin saya tanyakan, sekarang ini kan sedang digalak-galakkan bagaimana kita belajar dengan program Merdeka Belajar ya Pak ya. Bagaimana itu Pak, cara kita sebagai seorang guru untuk mengawal itu kepada anak, sementara anak-anak masih awam dengan kata-kata Merdeka Belajar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Merdeka Belajar itu kan singkatan Bu. Ya, Merdeka Belajar itu singkatan, M-nya itu mulai dari diri sendiri. Jadi belajar itu, anak itu mau belajar itu bukan karena disuruh, tapi hasrat dari dalam hati. Guru juga gitu, guru yang merdeka belajar itu dimulai dari dirinya sendiri dulu. Mau merubah ya dirinya sendiri. Anak mau itu seperti itu. Namanya merdeka belajar bukan merdeka belajar seenaknya sendiri, bukan begitu ya Bu Emil ya. Merdeka belajar itu belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yang penting target pembelajarannya selesai. Itu dibiasakan, maka solusi pembelajaran itu kita di kelas, di sekolah, itu menggunakan pendekatan blended learning. Pernah dengar Bu Emil? Ya. Blended learning itu pembelajaran campuran antara luring dan daring. Jadi yang diajarkan secara luring itu disampaikan juga secara daring. Jadi ketika anak belajar yang UTM di sekolah, di rumah juga mengikutinya. Nah, namanya merdeka itu Bu. Salah satunya merdeka itu anak bebas melakukan di mana saja, tapi tetap terkontrol tugasnya ada. Nah, itu dilakukan kapan saja. Kalau sudah disampaikan secara daring, anak tidak harus belajar pagi hari. Kalau di kelas kan siang bisa dibuka, sore bisa dibuka, malam bisa dibuka. Kemudian ngerjakannya kapan? Kapan saja. Ya kan, on time mau 24 jam anak boleh belajar. Kalau belajar selama ini kan tertekan Bu Emil. Kan hanya di kelas doang. Setelah itu selesai urusan kita. Anak bebas. Tapi kalau kita dengan salah satunya yang blended, selain di kelas, di rumah anak juga belajar. Di rumah bisa mengulang lagi apa yang disampaikan guru di kelas. Itu salah satunya yang merdeka belajar. Mudah-mudahan tidak paham, nanti bertanya lagi. Demikian ya Bu Emil ya. Oke, terima kasih Pak. Yang lain, monggo. Oh ya, Bu Vera.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bergabung, Bu? Iya, silakan. Saya bertanya sedikit nih, Pak. Ini soal seperti pagi tadi kan bilang kalau jam pertama itu diawali dengan ngaji. Oh ya. Membaca Al-Quran. Ya. Ini kan mata pelajarannya PPKN nih. Ya. Bisa nggak itu kalau misalnya saya ganti kan kita sering untuk apa? Ini tidak ada lagi kena COVID ya. Ya. Bisa nggak itu saya ganti dengan misalnya membiasakan sebelum belajar, mengawali pembelajaran itu dengan membaca Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia. Boleh. Tapi gini, Bu, itu salah satu terus. Tapi kalau setiap hari bacanya itu kan, masuk 1 tahun Pancasila sama. Ini Pak, waktu saya itu belajar, pernah saya coba ada siswa yang tidak hafal dengan Pancasila. Ya, betul. Nah, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Kan saya guru PPKN seperti itu, Pak. Boleh. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas tadi. Tahu keyakinan kelas tadi kan? Membuat kesepakatan dulu. Jadi belajar itu berdasarkan kesepakatan anak, bukan berdasar maunya guru. Itu salah. Anak-anak kita belajar hari ini, pelajaran ini, itu salah. Tapi kesepakatan anak. Kesepakatan itu sudah jauh hari sebelumnya. Pertemuan ini kita apa. Nanti kita tinggal melaksanakan. Ketika melaksanakan, anak itu di rumah sudah siap. Oh, minggu pertama ini kita akan belajar tentang apa, itu sudah siap dari rumah, gurunya siap, anaknya siap. Nah, gitu. Berdasarkan kesepakatan. Kalau kuliah itu namanya ada kontrak perkuliahan. Oh, misalkan pertemuan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tapi sebelumnya kita masuk, kan kita menyampaikan ke anak materi belajar kita ini, pokok bahasanya, subpokok bahasanya ini. Mungkin kita diskusi kesepakatan mana yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Tapi pembiasaan tadi nggak apa-apa, boleh. Tidak ada harus seperti ini. Banyak cara, banyak pengalaman, banyak ilmu yang diterima oleh anak. Gitu. Yang penting ada pembiasaan baik. Baik, terima kasih Bu Pera, bagus. Kesepakatan tadi dengan siswa ya Pak. Ya, harus. Bu, semuanya, konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu, satu, pembelajaran itu memang menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kodratnya. Tidak ada pembelajaran yang dipaksakan. Misalkan anak tidak suka pelajaran matematika, tidak harus matematika dapat nilai 10. Kalau memang nggak suka pembelajaran matematika, ya tidak apa. Karena anak nanti tidak akan menjadi ahli matematika. Siapa tahu anak nanti ahlinya olahraga. Nggak apa-apa. Karena anak itu punya 2 bakat. Bakat alam sama bakat zaman. Bakat alam itu bakat bawaan dari lahir. Kalau memang dia sukanya seni, ya ke seni, nggak apa-apa. Dengan seni kita bisa hidup. Tidak semua pasti matematika, tidak harus bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Inggris. Jadi yang pertama kita itu menginventarisir. Bapak Ibu ketika masuk pertama kali itu menginventarisir. Anaknya itu sukanya pelajaran apa, tidak harus dipaksakan harus senang dengan pelajaran itu. Ya, gitu. Jadi berdasarkan, kunci pertama berdasarkan kesepakatan. Termasuk kelas mau tata tertib dan lain sebagainya itu juga berdasarkan kesepakatan. Bukan sekolah. Kalau sekolah ini seperti militer. Ya, sekolah poin itu militer itu. Tapi berdasarkan keyakinan. Misalkan tata tertib boleh kita sosialisasikan. Terus keyakinan kelasnya seperti apa begitu. Baik, begitu ya Bu Ana ya. Nah, boleh. Ya, pengalaman untuk kita. Ya, yang lain? Silakan. Bu Junia mungkin? Iya, Pak. Bagus, hebat, keren. Perlu saran atau pesan Bu Junia? Sarannya mungkin untuk saya. Oh, bukan untuk Ibu, untuk saya. Iya, hebat Pak. Saya salut dengan hasil budaya positif Bapak. Keren banget. Terima kasih dukungannya Bu. Tetap semangat.
Yang lain? Bu Eni, silakan Bu Eni, monggo. Maaf Pak, tanya lagi ya Pak ya. Boleh. Gini Pak, bagaimana menyikapi, tadi kan ada beberapa posisi kontrol untuk guru ya Pak, ada 5 posisi kontrol. Ya. Bagaimana cara menyikapi jika di lingkungan sekolah kita itu terdapat salah satu guru yang memang dia terkenal memiliki posisi kontrol penghukum Pak. Oh ya. Ya, itu sangat terkenal dari zaman dulu, katanya dari saya belum masuk ke SD. Belum jadi guru ya, Bu? Sekarang, iya, sampai sekarang pun masih belum berubah itu, Pak. Dan ya itu gimana ya, mungkin sudah punya wataknya begitu. Dan kami juga kadang memberi nasihat pelan-pelan ya, selama ini udah berkurang sih, tapi di mata anak-anak masih terkenal dengan takut sama ibu itu. Nah itu bagaimana Pak menyikapinya untuk jika ada teman yang seperti itu, dan bahkan sampai sekarang pun sudah saya kasih pengetahuan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa contoh posisi kontrol sering saya share di grup, itu jiwanya masih belum berubah itu Pak. Dan kalau kita nasihati secara langsung kadang tidak terima juga, malah terkesannya kami itu mengajari dia gitu Pak. Gimana itu Pak menyikapinya jika ada guru yang begitu? Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin teman-teman saya di SMP 1 Abung Tengah bisa memberikan masukan sebelum saya menjawab. Ini ada Ibu Eni Purwanti. Dari mana Bu Eni? Dari UPTD SDN 2 Sidomukti, Kecamatan Abung Timur. Nah, terima kasih Bu Eni. Ini dari Sidomukti Abung Timur. Iya. Berapa teman-teman satu kelas, satu sekolah ini yang mau memberikan solusi bila ada teman kita di sekolah itu, guru itu sifatnya posisi kontrolnya sebagai penghukum. Bagaimana kita ya atau mengingatkan atau memberitahu tentang posisi kontrol guru yang ada tadi? Iya. Yang ada 5 tadi seperti apa? Atau membiarkan saja? Ya silakan. Bu Emil, Bu Endang, Bu Tuti, Bu Tuti, Bu Ana, memberikan masukan? Ya, Pak. Hidupin dulu mic-nya, Bu. Oh ya, bagus. Just, pinter. Sedikit seperti ini ya. Menurut pendapat ya Pak ya. Mungkin hukuman di sini mungkin banyak macamnya ya Pak ya. Ya, hukuman yang kemental. Solusinya mungkin bagi saya ya, kita anggap anak itu anak kita, Pak. Ya, ini anak kita gitu. Jadi cara mendidik kita itu mendidik anak kita sendiri gitu. Ya, kalau kita memang di sekolah jadi di sini kita belajar orang tua. Jadi kalau hukuman yang itu, kita kalau masih kita kasih makan, saya ngerti kan. Itu dikit. Ya. Kita guru sama teman kita tadi ya, kita kasih nasihat Assalamualaikum. Karena gini Pak ya, kesuksesan seorang siswa ke depannya juga tergantung dari bagaimana cara guru menyampaikan materi ke anak, menyampaikan sikap kita ke anak. Anak itu bisa sukses, salah satunya guru ini ikhlas memberikan materi ke anak. Alangkah banyaknya yang pintar, mereka tidak sukses, Pak. Jadi kita memberi ke kawan kita ini, ya kita ini kasih ke anak itu ya dengan ikhlas, jangan dengan kekerasan. Kalau masih bisa dengan lembut, itu masih bisa lah anak kita itu, Pak.
Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Ana masukannya gitu. Berluas-luas, Yang jelas berbesar-besar. mungkin guru yang bersangkutan Bu Eni. Iya, tadi agak sempat terputus-putus Pak, di sini sinyalnya buruk. Tapi ya Yes, nggak mudah-mudahan apa-apa. iya. Ada tambahan lagi nggak Pak Giar? Nah, dari saya gini Bu, yang penting kita ini memberikan keteladanan kepada guru tersebut. Iya. Jangan bosan memberikan nasihat. Iya. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kita untuk senantiasa nasihat menasihati dalam hal kebaikan. Kita niatkan insya Allah dengan teladan dari kita, mungkin nggak perlu dinasihati karena sudah sama-sama tua kan gitu. Iya. Memberikan keteladanan yang baik kepada anak ketika kita menyikapi anak tersebut seperti apa kita bersikap. Semoga guru yang mempunyai sifat sebagai penghukum itu melihat dan introspeksi diri. Demikian Bu Eni. Iya Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Iya. Udah sedikit sedikit ada pencerahan tapi selama ini memang kami juga melaksanakan arahan tadi dari Pak Giar. Ya pelan-pelan guru itu memang mulai mengurangi. Sudah terlalu seperti kayak dulu terlalu. Lanjut, kerjakan lagi. Tapi Baca ya, nak, dibaca. maksudnya di sini sifatnya itu yang masih kurang bisa ditinggalkan. Dia selalu emosi Pak. Setiap hal apapun masih tidak bisa mengontrol emosinya itu. Mungkin udah bawaannya dan kami juga guru di sini juga merangkulnya pelan-pelan membimbingnya karena kalau dinasehatin tuh ya sifatnya yaitu kami di ininya menggurui dia atau memerintah dia gitu Pak gitu. Jadi ya arahan dari Pak Giar dan Bu Tri Apriana ya. Terima kasih. Ya betul Bu Tri Apriana. Terima kasih masukannya dan akan saya coba juga di sini untuk diterapkan ya. Terima kasih Pak Giar dan ya, Bu Tri Apriana. Kembali Bu, terima kasih kembali. Selamat datang Bu Yayu. Bu Yayu baru masuk ini. Bu Yayu Setiawati dari Abung Semuli ini. Yang lain mungkin? Kalau cukup, ini saya tutup mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Absennya dicat ya Bu. Kalau enggak nanti saya kirim lewat WA Group. Iya Pak, absennya ya. Ya. Bu Loli nggak ada pertanyaan? Bu Loli baru di SMP 3 ini. Hah? Bu Eni dari Lampung, dari Abung Timur. Iya. Iya. Gak apa-apa nanti diulang lagi untuk kesempatan yang ada dan masih banyak gitu. Baik, saya kira cukup teman-teman semuanya yang telah bergabung. Saya mohon maaf mungkin ada salah dan khilaf, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Tetap semangat, tetap bahagia, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giar. Semua. Semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Elti baru nongol.